Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Datun Solang dengan NIM 4524240037. Saya berasal dari program studi Teknik Geologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan iptek. Pada saat ini tentunya iptek berkembang secara cepat dan pesat. Iptek memiliki banyak dampak positif. Salah satunya adalah dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Namun di sisi lain ternyata ada juga dampak negatifnya yang tentunya dapat merugikan dan membahayakan kehidupan manusia. Perkembangan iptek juga ternyata berdampak pada lunturnya paradigma Qur'ani di kehidupan kita. Arti paradigma sendiri adalah cara pandang seorang terhadap suatu yang nantinya dapat memengaruhi kita dalam berpikir. Nah, jadi apa sih pengertian paradigma Qur'ani? Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Peran utama yang diaplikasikan Al-Quran dalam iptek yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Paradigma Al-Quran ini yang seharusnya diterapkan oleh kaum muslimin saat ini, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Namun, di sini perlu dipahami bahwa ketika akidah Islam dijadikan landasan iptek, bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tapi maksudnya adalah konsep iptek harus distandarisasi benar salahnya dan tolak ukur Al-Quran dan hadis dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Jadi, yang dimaksud menjadikan Al-Quran sebagai landasan iptek bukan berarti konsep iptek wajib bersumber pada Al-Quran dan hadis. Tapi yang dimaksud adalah bahwa iptek wajib berstandar pada Al-Quran dan hadis. Singkatnya, Al-Quran dan hadis adalah standar iptek, bukan sumber iptek. Artinya, apapun konsep iptek yang dikembangkan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis tersebut. Jika suatu konsep iptek bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka konsep itu berarti harus ditolak. Hampir seluruh umat manusia, khususnya umat muslim di dunia ini mengatakan bahwa pasti ada yang suatu keyakinan dalam hati orang yang beriman. Al-Quran mengandung kandungan yang sempurna mengenai kehidupan manusia. Al-Quran juga mengandung gagasan murni yang bersifat universal, jadi tidak hanya diperuntukkan untuk beberapa orang, tetapi untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia. Dan Al-Quran adalah peluang yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Peran Al-Quran yang utama dalam perkembangan iptek ada dua. Yang pertama menjadikan Al-Quran sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan, dan yang kedua menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek. Jika dua peran ini dapat dilakukan oleh umat Islam dengan baik, maka akan ada berkah dari Allah kepada umat muslim dan juga seluruh umat manusia. Bagaimana teman-teman, sudah paham kan? Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.